Selama PPKM ini memang kesibukan untuk bisnis agak berkurang. Makanya kita meluangkan waktunya, menggunakan waktunya untuk membantu-bantu orang yang berkekurangan, apalagi di saat pandemi ini sangat banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kemarin ini saya bersama arisan yang saya bentuk Cheerful bersama Agnes Jewelry, kita baksos, kita kirim masker ke Alor, NTT, Kupang. Di sana walaupun jauh memang transportnya agak susah ya, kargonya juga agak susah. Tapi gimana ya kalau kita mau membantu orang ya memang kita harus sasarannya yang tepat. Jadi di sana mereka itu jauh dari garis kemiskinan dan mereka masih belum begitu ngerti pentingnya masker itu. Jadi kalau Alor itu masih 6 jam dari kota Kupang. Walaupun agak jauh, tapi ya mau tidak mau kita kirim dan akan dibagikan melalui puskesmas. Tadi pagi juga saya ada baksos juga under Lions Club Tulip, yaitu baksos kita. Hari ini adalah Hari Anak-anak Nasional di sekolahan Bunda Hati Kudus, lagi ada vaksin untuk anak-anak. Jadi kita membagi goodie bag kepada anak-anak, biar anak-anak senang ya. Biasa kan anak-anak kalau divaksin kan agak stres gitu. Lalu kita juga dengan arisan Cheerful, kita juga punya inisiatif di waktu bulan suci Ramadan, kita buka bersama anak yatim, dan juga kita ada donasi kepada anak-anak Down Syndrome yang di Jakarta Barat. Dampaknya, saya rasa semua sektor bisnis pasti ada dampaknya. Tapi ya selama PPKM ini memang boleh dibilang hampir sama sekali tidak ada income. Tapi kalau sebelumnya walaupun pandemi yang masih ada, caranya kita gimana untuk menawarkan kepada customer kita. Jadi customer tetap yang kita juga udah tahu seleranya seperti apa. Jadi kita kalau lagi punya koleksi yang tepat, biasanya kita bidik ke sasarannya. Seperti itu, jadi masih oke lah. Walaupun nggak sebagus sebelum pandemi, tapi kita ngambil hikmahnya, yaitu seperti tadi, maka kita juga punya kreatif untuk mikir gimana untuk baksos. Kalau yang saya rasakan, langganan saya lebih tertarik dengan yang saya desain, yaitu desain saya biasanya yang unik dan punya ciri khas sendiri. Biasanya kadang-kadang moodnya tiba-tiba datang begitu aja, tapi kalau moodnya udah datang, biasanya saya bisa mendesain satu desain bisa berkembang ke yang lain-lain. Misalnya saya lagi mendesain bros, nanti tiba-tiba pikiran saya bisa berkembang ke choker. Saya rasa desain ini kok yang kayak cross begitu, silang, cocok juga untuk choker. Lalu juga saya bisa inovatif ke bangle, bahkan ke cincin. Jadi ya flow aja begitu. Saya juga tidak tahu, kadang-kadang berjam-jam saya juga belum bisa mikir, belum bisa dapat ide untuk mendesain satu barang. Jadi kadang-kadang nggak tentu gitu. Ya, ini kebaya
dari Ferry Sunarto, dan juga kainnya juga dari Ferry Sunarto. Tapi sebetulnya sih kebaya ini nggak matching dengan kain ini. Kain ini sebetulnya matchingnya ada kebaya yang lain, tapi ya kadang-kadang kita mix and match ya. Saya merasa warnanya walaupun ini purple, tapi cocok kan. Jadi berkesinambungan juga. Ya seperti perhiasan kita mix and match. Seperti bros ini untuk kebaya Jawa, tapi yang kebaya ini kan agak modern. Nah dengan bros ini juga kalau kita pakai di gaun juga sangat cocok. Apalagi gaun yang ada draperinya misalnya kalau dicantum di atasnya drapery, sehingga draperinya tuh alurnya tuh lebih jelas. Atau kadang-kadang ada slayer yang menjuntai, nah kita di ujung slayer ini. Jadi walaupun gaun yang simple, tapi dengan satu bros ini bisa menjadi macam-macam tampilan.